Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita dari mereka. Malam ini, kami akan membawa kalian ke sebuah sekolah elit. Megah, modern, dan terlihat sempurna dari luar. Namun, tidak semua yang berdiri kokoh dibangun di atas sesuatu yang bersih. Ada yang terkubur, ada yang dilupakan, dan ada yang tidak pernah benar-benar pergi. Inilah kisah tentang seorang satpam yang hampir menghilang setelah mengetahui rahasia paling gelap dari tempat ia bekerja. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berhembus pelan melewati pepohonan tinggi yang berjejer rapi di sepanjang pagar sekolah. Lampu taman menyala redup, menciptakan bayangan yang bergerak-gerak seperti sesuatu yang hidup. Sekolah itu dikenal sebagai salah satu sekolah elit terbaik di kota. Berdiri megah di atas lahan seluas 25 hektar, lengkap dengan fasilitas modern, lapangan bola internasional, futsal indoor, basket, voli, bahkan kolam renang berstandar kompetisi. Namun, ada satu hal yang tidak pernah dimasukkan dalam brosur resmi sekolah itu. Cerita-cerita yang tidak masuk akal. Dan malam itu, hanya ada satu orang yang berjaga, Pak Rudi. Seorang satpam berusia hampir 50 tahun yang sudah bekerja di sana selama 2 tahun terakhir. Ia dikenal sebagai orang yang tenang, jarang bicara, dan tidak mudah percaya hal-hal mistis. Setidaknya, dulu. Ia duduk di pos jaga dekat gerbang utama. Radio kecil di sampingnya mengeluarkan suara samar, siaran lagu lama yang terdengar seperti datang dari dunia lain. Sinyal jelek lagi, gumamnya pelan. Jam di dinding menunjukkan pukul 23.47. Biasanya, di jam seperti ini, sekolah sudah benar-benar kosong. Tidak ada suara siswa, tidak ada aktivitas. Hanya bunyi serangga malam dan sesekali suara ranting patah. Namun malam itu, ada sesuatu yang terasa berbeda. Pak Rudi mengangkat kepalanya perlahan. Ia mendengar sesuatu. Drap, drap, drap. Langkah kaki, pelan, seperti seseorang berjalan tanpa terburu-buru. Ia menoleh ke arah halaman dalam sekolah. Gelap, tidak ada siapa-siapa. Palingan kucing, katanya mencoba menenangkan diri. Namun langkah itu tidak berhenti, justru semakin jelas. Drap, 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 seperti mendekat. Pak Rudi berdiri dari kursinya, tangannya meraih senter yang tergantung di dinding. "Siapa di sana?" Suaranya tegas, meski ada getaran kecil yang tidak bisa disembunyikan. Tidak ada jawaban, hanya suara angin. Dan langkah itu berhenti. Tiba-tiba, sunyi. Terlalu sunyi. Pak Rudi menghela napas panjang. Ia melangkah keluar dari pos jaga, menyinari halaman dengan senter. Kosong. Benar-benar kosong. Ia menggeleng pelan. Perasaan saja. Namun saat ia berbalik hendak kembali masuk ke pos, ia melihat sesuatu. Di kejauhan, di dekat gedung toilet siswa, ada seseorang berdiri. Diam, tidak bergerak. Pak Rudi menyipitkan mata, mencoba memastikan. "Hei, siapa itu?" teriaknya. Sosok itu tidak menjawab, tidak bergerak,
hanya berdiri. Pak Rudi mulai berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun pasti. Senter di tangannya mulai bergetar sedikit. Semakin dekat, semakin jelas. Sosok itu seorang perempuan. Rambut panjang menutupi wajahnya. Seragam sekolah basah, seperti baru keluar dari air. Pak Rudi berhenti beberapa meter di depannya. "Dek, kamu kenapa masih di sini?" tanyanya, mencoba tetap rasional. Tidak ada jawaban. Perempuan itu perlahan mengangkat kepalanya, dan saat cahaya senter mengenai wajahnya, Pak Rudi membeku. Wajah itu pucat, matanya kosong, dan dari sudut matanya mengalir sesuatu yang hitam. Bukan darah, lebih gelap dari itu. "Pak," suara perempuan itu lirih, sangat lirih. Suaranya seperti datang dari dalam sumur. Pak Rudi mundur selangkah. Apa yang kamu lakukan di sini?" Perempuan itu tersenyum. Perlahan, tidak wajar. "Tolong, buka pintunya." "Pintu apa?" Perempuan itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang Pak Rudi. Secara refleks, Pak Rudi menoleh. Tidak ada apa-apa. Namun saat ia kembali melihat ke depan, sosok itu sudah hilang. Lenyap. Begitu saja. Senter di tangan Pak Rudi jatuh ke tanah. Duk. Napasnya memburu. Kemana? Tiba-tiba, brak. Suara pintu dibanting keras dari arah bilik toilet. Pak Rudi langsung menoleh. Pintu toilet terbuka, lalu tertutup sendiri. Berulang kali. Brak, brak, brak. Seperti ada yang marah di dalamnya. Pak Rudi ingin lari, sungguh. Namun kakinya terasa berat, seolah ada yang menahan. Dari dalam toilet, terdengar suara. Tangisan. Banyak. Bukan satu. Puluhan. Mungkin lebih. "Pak, pulang. Pak, dingin. Pak, gelap." Suara itu saling tumpang tindih, memanggil, memohon. Pak Rudi menutup telinganya. "Cukup!" Tiba-tiba, semua suara berhenti. Sunyi. Sekali lagi, sunyi. Lalu perlahan, dari dalam toilet, seseorang berjalan keluar. Bukan satu, dua, tiga, empat, dan terus bertambah. Puluhan sosok, anak-anak, berseragam sekolah, dengan wajah pucat dan mata kosong. Mereka berjalan pelan ke arah Pak Rudi. Serempak, tanpa suara langkah. Hanya gesekan kaki di lantai. Pak Rudi mundur, selangkah demi selangkah. Jangan mendekat. Namun mereka tidak berhenti. Salah satu dari mereka mengangkat kepala dan berkata, "Kami belum pulang." Tiba-tiba semua sosok itu berhenti. Dan secara bersamaan, mereka menoleh ke arah kanan, seolah melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari Pak Rudi. Ekspresi mereka berubah. Takut. Sangat takut. Lalu, mereka semua berlari, masuk kembali ke dalam toilet, menghilang satu persatu dengan panik. Pintu toilet menutup sendiri. Perlahan. Krek. Pak Rudi berdiri gemetar, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Namun sebelum ia sempat berpikir, sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Pak Rudi tidak langsung berani menoleh. Tubuhnya kaku. Napasnya tercekat. Suara itu terlalu dekat, tepat di belakang telinganya.
Ini tanah kami. Perlahan dengan gerakan yang terasa seperti melaan sesuatu yang tak terlihat, Pak Rudi memutar kepalanya. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Namun udara di sekitarnya berubah. Dingin. Bukan dingin biasa. Ini seperti berdiri di dalam ruang pendingin, tapi tanpa mesin, tanpa alasan. Pak Rudi mundur cepat. Langkahnya goyah. Ia hampir terjatuh saat mencapai halaman terbuka. Tanpa berpikir panjang, ia berlari kembali ke pos jaga. Mengunci pintu, mengunci jendela. Lampu dinyalakan semua. Radio diputar keras. Apa saja, asal tidak sunyi. Tangannya gemetar saat meraih gelas air. Setengahnya tumpah. Ini cuma halusinasi, bisiknya. Namun saat ia menoleh ke kaca kecil di sudut pos, ia melihat sesuatu. Refleksinya. Dan sesuatu di belakangnya. Seseorang berdiri tepat di belakang kursinya. Pak Rudi langsung menoleh. Kosong. Ia kembali melihat ke kaca. Sosok itu masih ada. Lebih jelas sekarang. Seorang pria tua. Kurus. Kulitnya seperti tanah kering. Matanya hitam pekat. Dan senyumnya tidak manusiawi. Pak Rudi menjerit. Ia melempar gelas ke arah kaca. Prang. Kaca pecah. Namun saat ia melihat lagi, tidak ada apa-apa. Hanya dirinya sendiri. Dengan wajah pucat. Dan napas tak beraturan. Malam itu, ia tidak tidur. Pagi datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Namun rasa takutnya tidak ikut pergi. Sekolah kembali ramai. Siswa datang, guru berjalan ke kelas. Semua terlihat normal. Seolah tempat itu tidak pernah berubah menjadi sesuatu yang lain saat malam. Pak Rudi duduk diam di pos jaga. Matanya sembab. Wajahnya kosong. Pak Rudi, begadang lagi ya? Tanya salah satu guru sambil tersenyum. Pak Rudi hanya mengangguk pelan. Ia tidak menceritakan apapun. Siapa yang akan percaya? Namun siang itu, sesuatu terjadi lagi. Seorang siswa kelas 2 SMA, Arga, berlari ke arah pos jaga dengan wajah panik. Pak, di toilet. Pak Rudi langsung berdiri. Kenapa? Teman saya, pingsan. Dia bilang lihat sesuatu di kaca. Jantung Pak Rudi langsung berdetak lebih cepat. Toilet. Lagi. Tanpa banyak tanya, ia segera menuju bilik toilet bersama Arga. Lorong menuju toilet terasa berbeda. Padahal siang hari, ramai. Namun saat mereka mendekat, suasana menjadi sunyi. Aneh. Seperti suara dunia luar tidak bisa masuk ke sana. Saat pintu toilet dibuka, seorang siswa terbaring di lantai. Beberapa temannya mengelilingi. Wajah mereka tegang. Dia tiba-tiba teriak, Pak, kata salah satu dari mereka. Katanya, ada yang berdiri di belakang dia, di kaca. Pak Rudi menelan ludah, persis seperti yang ia alami. Dia lihat siapa? Tanya Pak Rudi pelan. Salah satu siswa menjawab dengan suara gemetar. Dia bilang, bukan siswa. Terus, wajahnya hancur. Ruangan itu mendadak terasa lebih dingin. Pak Rudi menatap ke arah cermin panjang di atas wastafel. Refleksi mereka semua terlihat jelas. Normal. Namun, ada sesuatu yang janggal. Ia menghitung cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Padahal di ruangan itu hanya ada 4 orang yang berdiri. Pak Rudi langsung menegang. Ia tidak berani menunjukkan kepanikan. Namun matanya tetap menatap cermin itu. Sosok kelima itu
berdiri paling belakang. Tinggi, kepalanya miring, dan wajahnya tidak utuh, seperti hancur, persis seperti yang dikatakan siswa tadi. Perlahan, sosok itu mengangkat kepalanya dan menatap langsung ke arah Pak Rudi melalui cermin. Pak Rudi refleks menoleh ke belakang. Kosong. Namun, saat ia kembali melihat ke cermin, sosok itu sudah tidak ada. Digantikan oleh sesuatu yang lain. Puluhan wajah menempel di permukaan cermin, seperti dari dalam, mendorong keluar. Mulut mereka terbuka lebar, seolah berteriak, tapi tanpa suara. "Pak!" Suara Arga memecah lamunan. Pak Rudi tersentak. Cermin kembali normal. Tidak ada apa-apa. Ia menghela napas panjang. Bawa dia ke UKS. Katanya cepat. Ia tidak ingin berada di sana lebih lama. Sore hari, setelah sekolah kembali sepi, Pak Rudi duduk termenung. Pikirannya kacau. Ini bukan lagi kebetulan. Ini sesuatu yang nyata. Dan sesuatu itu tinggal di sini. Ia teringat sesuatu. Selama ini, ia tidak pernah benar-benar menjelajahi area belakang sekolah. Area yang berbatasan langsung dengan tembok tinggi. Area yang jarang dilalui siapapun. Tanpa banyak berpikir, ia mengambil senter. Langkahnya pelan, menuju sisi sekolah yang paling sepi. Semakin ia berjalan, semakin terasa aneh. Udara makin dingin, angin berhenti, bahkan suara serangga pun hilang. Seolah tempat itu mati. Ia akhirnya sampai di sudut paling luar, dekat tembok tinggi yang ditumbuhi tanaman liar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah bagian tanah yang berbeda, tidak rata, seperti pernah digali. Ada beberapa batu nisan tua, tertutup lumut, hampir tidak terlihat. Namun cukup untuk membuat siapapun mengerti. Itu kuburan. Kuburan lama yang tidak pernah dipindahkan. Jantung Pak Rudi berdetak keras. Ia mendekat perlahan. Tulisan di salah satu nisan hampir tidak terbaca. Namun, ia masih bisa melihat satu kata. Tahun 18. Sisanya hilang. Rusak dimakan waktu. Tiba-tiba, angin kencang berhembus. Daun-daun berguguran. Dan dari arah belakangnya, terdengar suara langkah. Banyak. Sangat banyak. Perlahan, Pak Rudi menoleh. Dan kali ini, tidak ada yang bersembunyi. Puluhan sosok berdiri di antara pepohonan, mengelilinginya. Diam, menatap. Beberapa di antaranya tidak memiliki wajah. Beberapa, tubuhnya tidak utuh. Dan di antara mereka, ada sosok pria tua yang sama seperti di kaca. Ia melangkah maju. Satu langkah. Tanah di bawah kakinya seperti ikut bergerak. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu berat, dalam, seperti berasal dari dalam tanah. Pak Rudi mundur, namun langkahnya terhenti. Kakinya seperti tenggelam. Perlahan masuk ke dalam tanah. Ia panik, berusaha menarik kakinya keluar. Namun, semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Sosok-sosok itu mulai mendekat. Perlahan, mengelilinginya lebih rapat. "Kami tidak pernah pergi. Dan kalian membangun di atas kami." Tangan-tangan mulai muncul dari tanah, memegang kaki Pak Rudi, menarik, dingin, lembab, busuk. Pak Rudi menjerit, "Lepaskan!"
Ia berusaha meraih apa saja. Tangannya menemukan batu. Ia menarik tubuhnya sekuat tenaga. Dan bruk, ia terjatuh ke belakang. Kakinya berhasil lepas. Namun, saat ia melihat ke depan, semua sosok itu hilang. Lenyap. Seperti tidak pernah ada. Hanya kuburan tua itu yang diam, tak bergerak. Namun kini, lebih jelas, lebih nyata. Pak Rudi terduduk lemas. Napasnya tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu. Ini bukan sekedar gangguan. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin mereka ganggu. Sejak kejadian di area kuburan tua itu, Pak Rudi berubah. Ia tidak lagi duduk santai di pos jaga. Tidak lagi berani berkeliling sendirian saat malam. Dan yang paling terasa, ia mulai takut pada gelap. Padahal, selama puluhan tahun menjadi satpam, gelap adalah temannya. Namun sekarang, gelap terasa seperti sesuatu yang hidup, sesuatu yang mengawasi, menunggu. Malam itu, hujan turun deras. Angin kencang menghantam jendela-jendela gedung sekolah. Lampu taman beberapa kali berkedip. Listrik sempat mati, lalu menyala lagi. Dan setiap kali gelap datang, Pak Rudi merasa ada sesuatu yang bergerak mendekat. Ia memilih tetap di pos jaga, mengunci pintu. Namun sekitar pukul 01.15 dini hari, radio komunikasi di mejanya berbunyi. Ksh, suara statis. Lalu, tak, tolong. Pak Rudi langsung menegakkan badan. Siapa ini? Tidak ada jawaban. Hanya suara napas. Berat. Seperti seseorang yang sedang kesakitan. Di kolam. Kolam renang. Pak Rudi menatap ke arah luar. Hujan masih deras. Namun ia tidak bisa mengabaikan itu. Dengan ragu, ia mengambil jas hujan dan senter. Langkahnya berat saat menuju area kolam renang yang berada di bagian tengah sekolah. Setiap langkah terasa seperti keputusan yang salah. Namun suara itu terus terngiang. Tolong. Saat ia sampai, kolam itu gelap. Lampu mati. Airnya hitam. Hujan menciptakan riak kecil di permukaan. Pak Rudi menyinari sekitar. Siapa di sini? Tidak ada jawaban. Ia mendekat ke tepi kolam, dan saat cahaya senternya menyentuh permukaan air, ia melihat sesuatu. Di dalam air, seseorang berdiri di dasar kolam, diam, menghadap ke atas. Pak Rudi menegang. Air kolam itu dalam. Tidak mungkin seseorang bisa berdiri dengan posisi seperti itu. Namun sosok itu jelas ada. Seorang anak, berseragam sekolah. Rambutnya melayang pelan di dalam air. Tiba-tiba, mata anak itu terbuka. Langsung menatap Pak Rudi dari dalam air. Dan dalam satu gerakan cepat, anak itu mengangkat tangannya, mengetuk permukaan air dari bawah. Tok. Pak Rudi mundur. Jantungnya seperti berhenti. Tidak. Tidak. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin cepat. Semakin keras. Air mulai bergetar. Dan tiba-tiba, permukaan kolam pecah. Sebuah tangan keluar, menangkap kaki Pak Rudi. Ah! Ia terjatuh ke lantai. Tangannya mencengkeram ubin. Namun tangan dari dalam air itu menari. Kuat. Tidak wajar. Pak Rudi mencoba menendang. Namun tangan itu bertambah. 2, 3, 4. Semua keluar dari dalam air. Memegangnya.
menariknya masuk. Air mulai meluap, seolah kolam itu hidup dan lapar. Masuk. Suara itu datang dari dalam air. Puluhan suara bersamaan. Pak Rudi berteriak sekuat tenaga. Ia meraih gagang besi di pinggir kolam, menahan tubuhnya. Namun kekuatan itu terlalu besar. Separuh tubuhnya sudah masuk ke dalam air. Dingin, sangat dingin. Dan saat wajahnya hampir menyentuh permukaan, ia melihat sesuatu di dalamnya. Bukan satu anak, bukan dua, puluhan. Semua berada di dalam kolam, menatap ke atas, menunggunya dengan senyum yang sama. Kosong, lapar. Temani kami. Dalam kepanikan, tangan Pak Rudi meraih sesuatu di lantai. Sebuah tongkat kayu. Ia memukul tangan-tangan itu. Sekali, dua kali, tiga kali. Tangan-tangan itu mulai melepas. Satu persatu. Dan dengan sisa tenaga, ia menarik tubuhnya keluar. Terjatuh jauh dari kolam. Air kolam kembali tenang, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, lantai di sekitarnya basah dan penuh jejak tangan. Pak Rudi tidak kembali ke pos. Ia langsung menuju ruang keamanan. Ruangan kecil dengan CCTV yang memantau seluruh area sekolah. Tangannya gemetar saat memutar rekaman. Ia ingin memastikan apa yang terjadi barusan nyata atau tidak. Rekaman kamera kolam muncul di layar. Pak Rudi menahan napas. Di layar, ia melihat dirinya sendiri. Berdiri di tepi kolam, berteriak. Lalu tiba-tiba, tubuhnya terseret. Seperti ditarik sesuatu yang tidak terlihat. Namun, yang membuat darahnya membeku adalah bayangan di air. Di rekaman itu, terlihat jelas puluhan sosok di dalam kolam. Menariknya, meskipun di dunia nyata, tidak ada yang bisa dilihat dengan mata. Ya Tuhan, Pak Rudi menjauh dari layar. Namun, rekaman belum berhenti. Tiba-tiba, semua kamera di layar berubah, menampilkan satu lokasi yang sama, area kuburan tua. Pak Rudi membeku, padahal ia tidak memilih kamera itu. Namun semua layar menunjukkan tempat itu. Dan di tengah layar, ada sesuatu yang bergerak. Tanahnya bergelombang, seperti ada sesuatu di bawahnya, berusaha keluar. Perlahan, satu tangan muncul dari dalam tanah. Lalu kepala, lalu tubuh. Satu sosok bangkit, kemudian satu lagi, dan satu lagi. Puluhan. Mereka keluar dari tanah, berdiri, menghadap ke arah kamera. Dan secara bersamaan, mereka mengangkat kepala, menatap lurus ke arah Pak Rudi. Lampu di ruang CCTV tiba-tiba mati. Gelap total. Dan dari belakangnya, terdengar suara basah, seperti seseorang berjalan dengan kaki yang penuh air. Cech, cech, cech. Pak Rudi tidak berani menoleh. Namun, suara itu semakin dekat, tepat di belakangnya. Lalu, sebuah tangan dingin menyentuh bahunya. Sekarang, kamu sudah lihat. Suara itu bukan milik anak kecil. Bukan juga pria tua. Ini lebih dalam, lebih berat. Seperti suara dari bawah tanah. Tidak ada yang keluar dari sini. Pak Rudi menutup mata. Tubuhnya gemetar hebat. Dan untuk pertama kalinya, ia sadar. Ia bukan hanya diganggu. Ia sudah ditandai. Sejak malam di ruang CCTV itu,
Pak Rudi tidak pernah benar-benar sama lagi. Matanya selalu terlihat waspada. Tidurnya tidak pernah nyenyak. Dan yang paling mengerikan, ia mulai mendengar suara. Bahkan saat siang hari. Pak Rudi, jangan tinggalin kami. Suara-suara itu datang tiba-tiba. Kadang dari belakang, kadang dari dalam ruangan kosong, kadang dari dalam kepalanya sendiri. Namun yang lebih buruk, orang lain mulai mengalami hal yang sama. 3 hari setelah kejadian di kolam, sekolah diguncang oleh insiden. Seorang siswi ditemukan jatuh dari lantai 3 gedung utama. Namanya Sinta. Siswi berprestasi, tidak punya masalah. Tidak ada alasan untuk bunuh diri. Namun sebelum jatuh, beberapa siswa melihat sesuatu yang aneh. Dia kayak ngomong sendiri, Pak. Terus dia jalan ke pinggir, sambil senyum. Padahal gak ada siapa-siapa. Pak Rudi berdiri di lokasi kejadian. Garis polisi sudah dipasang. Guru-guru berbisik pelan. Siswa-siswa ketakutan. Namun Pak Rudi tidak melihat ke tubuh Sinta. Ia melihat ke atas, ke lantai 3. Dan di sana, ia melihat seseorang berdiri. Seorang anak perempuan dengan rambut panjang, seragam basah, sama seperti yang pertama kali ia lihat. Sosok itu berdiri di pinggir, menunduk, lalu perlahan mengangkat kepala dan tersenyum ke arah Pak Rudi. Kemudian, ia melangkah maju, jatuh. Namun saat tubuh itu seharusnya menghantam tanah, tidak ada apa-apa. Lenyap di udara, seolah tidak pernah ada. Pak? Suara guru membuyarkan lamunannya. Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya tahu satu hal sekarang. Mereka sudah mulai keluar. Malam harinya, sekolah diliburkan sementara. Namun Pak Rudi tetap harus berjaga. Dan malam itu adalah malam terburuk. Sekitar pukul 00.30, lampu seluruh sekolah mati. Bukan hanya padam, namun seperti diserap. Gelapnya pekat, tidak wajar. Senter Pak Rudi pun mulai redup, berkedip, seolah ada sesuatu yang mengganggu. Dan dari seluruh penjuru sekolah, terdengar suara, tangisan, jeritan, tawa. Semua bercampur, tidak manusiawi. Pak Rudi berdiri di tengah halaman. Tubuhnya gemetar, namun ia tidak lari. Tidak lagi, karena ia tahu tidak ada tempat untuk lari. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Namun bukan seperti biasa. Cahaya itu redup, kuning, seperti lampu tua. Dan saat cahaya itu menyebar, Pak Rudi melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan akal. Seluruh halaman sekolah penuh dengan sosok. Ratusan, mungkin lebih. Mereka berdiri diam, menghadap ke satu arah, ke arah gedung utama. Tidak bergerak, tidak bersuara, seperti menunggu sesuatu. Pak Rudi perlahan menoleh ke arah yang sama. Gedung utama, pintu depannya terbuka, pelan, gerak. Dari dalam kegelapan, seseorang keluar. Perlahan, sosok pria tua itu, yang sama, yang selalu muncul. Kulitnya seperti tanah, matanya hitam pekat. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di belakangnya, sesuatu bergerak. Lebih besar, lebih gelap,
tidak berbentuk jelas, seperti bayangan yang hidup. Pria tua itu melangkah maju. Satu langkah, dan semua sosok di halaman berlutut, serempak, seolah menyambut sesuatu. Pak Rudi tidak bisa bergerak. Tubuhnya seperti terkunci. Sudah lama kami menunggu. Suara pria tua itu bergema, bukan hanya di telinga, namun di seluruh tubuh. Tanah ini bukan milik kalian. Dan sekarang, ia menatap langsung ke arah Pak Rudi. Gerbangnya sudah terbuka. Tiba-tiba, tanah di seluruh halaman retak. Garis-garis panjang muncul. Dan dari dalamnya, tangan-tangan keluar. Ratusan. Menarik diri mereka ke permukaan. Lebih banyak lagi. Pak Rudi jatuh berlutut. Napasnya tidak teratur. Ia tidak sanggup lagi. Kenapa saya? Bisiknya. Pria tua itu tersenyum, lalu menunjuk ke arah Pak Rudi. Kamu yang melihat. Kamu yang datang. Dan kamu. Ia mendekat. Sangat dekat. Yang akan tetap di sini. Tiba-tiba, semua sosok menoleh ke arah Pak Rudi. Serempak. Mata mereka kosong, namun penuh niat. Mereka berdiri dan mulai berjalan ke arahnya. Pak Rudi berusaha berdiri, namun kakinya lemah. Langkah mereka semakin cepat. Tidak. Dan dalam sekejap, mereka sudah mengelilinginya. Dekat. Sangat dekat. Tangan-tangan mulai meraih. Menyentuh. Menarik. Dingin. Basah. Busuk. Pak Rudi menjerit. Namun tidak ada yang mendengar. Dan saat semuanya terasa akan berakhir, tiba-tiba suara keras terdengar. Brak! Gerbang utama terbuka. Cahaya lampu mobil masuk, menyinari halaman. Dalam sekejap, semua sosok itu hilang. Lenyap, seperti tersapu. Pak Rudi terjatuh ke tanah, sendirian. Dari kejauhan, seorang petugas keamanan lain berlari mendekat. Pak Rudi, Bapak kenapa? Namun Pak Rudi tidak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan. Malam itu, segalanya hampir berakhir. Tanah retak, tangan-tangan keluar dari dalamnya. Jeritan memenuhi udara. Dan di tengah semua itu, Pak Rudi berdiri, tak lagi melawan. Sudah waktunya, bisiknya pelan. Matanya kosong, seolah ia sudah menyerah. Tangan-tangan dari tanah mulai meraih kakinya. Menarik, dingin, lembab. Namun sebelum tubuhnya benar-benar terseret, berhenti! Suara Pak Wiryo menggema. Ia menyiramkan air ke tanah sambil terus membaca doa. Lebih keras, lebih tegas. Angin berputar kencang, lampu berkedip liar, dan sosok besar itu, makhluk yang terbentuk dari puluhan tubuh, menggeram. Ini tempat kami. Tanah semakin berguncang, namun Pak Wiryo tidak berhenti. Ia melangkah mendekat, langsung ke arah Pak Rudi. Rudi, sadar! Pak Rudi tidak merespons, namun saat air menyentuh kakinya, ia tersentak, seperti terbangun dari mimpi buruk. Apa? Tangan-tangan itu masih memegangnya, namun mulai melembah. Jangan lihat mereka! Teriak Pak Wiryo. Namun sudah terlambat. Pak Rudi sempat melihat ke bawah.
ke dalam tanah. Dan di sana, ia melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa ia lupakan. Wajah-wajah, puluhan, ratusan, semua menatapnya, memohon, marah, dan iri. "Temani kami," Pak Rudi menjerit, namun Pak Wiryo menariknya keras. Dengan seluruh tenaga, "Lepaskan dia!" Dalam satu tarikan kuat, Pak Rudi terlepas, terjatuh jauh dari retakan tanah, dan saat tubuhnya menyentuh tanah, segalanya berhenti. Lampu kembali normal, angin berhenti, tanah menutup, sunyi. Pak Rudi terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat, matanya liar. Apa itu?" Suaranya bergetar. Pak Wiryo duduk di sampingnya, wajahnya serius. "Kamu beruntung. Beruntung. Kamu hampir jadi bagian dari mereka." Pak Rudi terdiam, tubuhnya masih gemetar. "Mereka tidak bisa keluar sepenuhnya," kata Pak Wiryo, "selama tidak ada yang membuka pintunya." Pak Rudi menatapnya. "Pintu." Pak Wiryo menghela napas, lalu menatap langsung ke mata Pak Rudi. "Kamu." Hening. Mereka butuh seseorang yang melihat, yang takut, yang membuka dirinya. Pak Rudi menunduk. Ia ingat semuanya. Toilet, cermin, kolam, kuburan. Ia yang datang sendiri ke tempat itu. "Mulai sekarang, lanjut Pak Wiryo. Jangan pernah kembali ke sini saat malam." "Kalau saya tetap kerja di sini?" Pak Wiryo tidak langsung menjawab, namun tatapannya cukup jelas. "Itu pilihanmu, dan juga risikomu." Seminggu kemudian, sekolah kembali normal. Tidak ada kejadian, tidak ada gangguan. Semua seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Namun Pak Rudi tahu, itu tidak benar. Karena sejak malam itu, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Kadang saat ia duduk, ia merasa ada yang duduk di sebelahnya. Kadang saat ia berkaca, refleksinya sedikit terlambat bergerak. Dan yang paling sering, ia mendengar suara, "Pak, balik lagi." Suara itu pelan, namun jelas. Akhirnya, Pak Rudi membuat keputusan. Ia masuk ke ruang kepala sekolah dengan wajah pucat, namun tegas. "Saya mau berhenti, Pak." Kepala sekolah terkejut. "Kenapa, Pak Rudi?" Pak Rudi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Tempat ini bukan untuk saya." Hari terakhirnya, ia berdiri di depan gerbang, menatap ke dalam. Sekolah itu tetap megah, tetap indah, tidak berubah. Namun saat angin berhembus, ia mendengar sesuatu. "Pak, jangan pergi." Pak Rudi memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu berjalan pergi. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Dan saat ia melewati gerbang, ia berhenti. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Dan di sana, di dekat gedung toilet, ia melihat mereka. Beberapa sosok berdiri, diam, menatapnya. Dan di antara mereka, ada pria tua itu, tersenyum. Pak Rudi menahan napas. Namun kali ini, ia tidak kembali. Ia berjalan pergi. Namun saat ia melangkah menjauh, satu suara terakhir terdengar, sangat dekat, tepat di telinganya. "Kami ikut." Pak Rudi membeku. Perlahan, ia menoleh. Kosong. Namun sejak hari itu,
ia tidak pernah lagi merasa sendirian. Kadang, yang paling berbahaya bukanlah yang terlihat, melainkan yang menunggu dalam diam. Jika kalian pernah mengalami kejadian serupa atau merasa ada sesuatu yang tidak beres di tempat tertentu, ingat satu hal, tidak semua tempat ingin kita datangi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari mereka. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan, karena semakin banyak yang mendengar, semakin banyak yang tahu bahwa mereka benar-benar ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.